Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fajar Fikri Hakoni, salah satu mahasiswa mata kuliah Akses Survei Pasar, yang dosen pengampunya yaitu Pak Tonton Taufik. Di sini saya akan mempresentasikan analisis buah rambutan dalam peluang pasar ekspor. Penjelasan singkat tentang rambutan. Rambutan adalah tanaman tropis yang berasal dari daerah Kepulauan Asia Tenggara. Ia memiliki ciri khas buahnya yaitu memiliki rambut. Rambutan ini pun termasuk dalam kategori buah eksotis yang dimana hanya tumbuh di daerah tertentu saja sehingga banyak negara asing yang mencari buah ini. Lalu setelah saya research, negara tujuan yang akan diekspor adalah Amerika Serikat. Kenapa saya memilih ke Amerika Serikat? Karena bisa kita lihat dari ahref generator, rambutan ini sangat dicari-cari oleh warga Amerika Serikat. Bisa kita lihat per bulannya, yang dari pertama itu keyword rambutan, volumenya adalah 124.000, lalu rambutan fruit itu 17.000. Dan bisa dilihat dari grafik trends, rambutan mengalami naik turun, yang bisa disimpulkan pada sekitar bulan Juli sampai April pernah mencapai titik 100 dan mengalami penurunan yang landai di sekitar bulan Oktober sampai Februari. Dan pada bulan Februari pada tanggal 13 pernah mencapai di titik kurang lebih ya 60. Lalu produk turunan yang saya ambil dari rambutan adalah rambutan kaleng dengan nama rakang, nama produknya. Pada intinya rambutan kaleng ini merupakan rambutan yang sudah dibuang kulitnya dan bijinya dan diberi perisa sirup sehingga bisa bertahan lama. Komposisi yang ada antara lain ada buah asli yang sudah tidak ada kulit dan bijinya, air, gula, dan perisa sirup. Lalu ini adalah bisnis model kanvas dari Rakang. Pertama itu ada key partners, ada 3. Yang pertama ada petani dan produsen rambutan. Produsen rambutan ini ada menyebar ya di berbagai Indonesia, tapi aku mengambil 3 kota besar yang memproduksi rambutan. Pertama itu ada Binjai dari Sumatera, lalu Malang dari Jawa Timur, lalu Kuningan di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada supplier kaleng dan ketiga supplier packaging. Lalu key activitiesnya itu ada 2. Yang pertama membeli hasil panen dari petani langsung. 2 mengolah rambutan agar dibuang kulit dan bijinya. Yang ketiga ada value proposition atau meningkatkan nilai ekspor dan memajukan petani. Lalu ada key resource. Di sini ada lahan perkebunan rambutan dan gudang. Lanjut ke customer relationship. Ada 2. Pertama itu memberikan respon yang cepat dan tepat. Yang kedua melakukan pemasaran di sosial media seperti Facebook, Twitter, pokoknya semua sosial media. Lalu ada customer segment, ada 3. Yang pertama itu semua kalangan yang menyukai rambutan. Yang kedua pasar swalayan. Yang ketiga importir. Dan ada channels juga. Yang pertama, yang ada 3, website, media sosial, dan e-commerce. Lalu ada cost struktur, ada bahan baku buah rambutan yang berkualitas, biaya produksi, biaya packaging, dan gaji pegawai. Lalu revenue stream-nya itu didapatkan dari hasil penjualan produk can rambutan atau rambutan kaleng. Lalu di sini ada Blue Ocean Strategies, ada 4. Yang pertama itu eliminate atau menghapus. Yang kita di sini menghapus kulit rambutan dan bijinya supaya bisa diproduksi lebih lanjut. Lalu reduce atau mengurangi, kita mengurangi biaya produksi dengan memakai alat otomatis pengelupas kulit rambutan. Yang ketiga ada raise atau meningkatkan, kita di sini meningkatkan kualitas dan rasa dari daging rambutan dengan memberikan sirup perasa. Lalu yang keempat ada create atau menciptakan, di sini kita membuat kemasan produk yang menarik dan berbeda. Lalu ada SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Kita mulai dari strengths dulu, atau kekuatan. Kekuatan itu pertama ada kemasannya itu disegel, rapi dan higienis. Yang kedua praktis dan bisa disimpan di suhu ruangan. Yang ketiga dapat digunakan sebagai campuran minuman apapun. Lalu lanjut ke weaknesses atau kelemahan. Ada 2. Yang pertama hanya berbuah 2 kali dalam 1 tahun. 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Lalu
terkadang biji rambutan menyatu dengan dagingnya sehingga bisa mengganggu proses produksi dan menghambat proses produksi lanjutan gitu. Lalu opportunisnya itu atau peluangnya itu rambutan kaleng dapat bertahan lama sehingga bisa diekspor ke mancanegara. Lalu threats atau ancaman yang timbul adalah munculnya pesaing dari negara asing dari negara Asia Tenggara lainnya. Yang bisa kita tahu kalau rambutan ini nggak cuma hanya ada di Indonesia, tetapi ada di negara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja. Nah, makanya dari itulah ancaman terbesar kalau kita mau bisnis ekspor rambutan. Lalu ini adalah landing page dari produk turunan rambutan. Title-nya itu canrambutan.co, heading itu rakang, rambutan kaleng. Lalu description-nya itu enjoy the natural freshness of rambutan fruit in syrup from canned rambutan, made from the best composition to get the natural taste of selected fruit from rakang. Make freshness wherever you are by consuming a serving of fresh canned fruit from rakang, which has the original taste of the best selected fruit. Di sini ada nomor telepon saya dan sosial media dari Rakang Official. Ini adalah bisnis directory, ada 20. Yang pertama ada Foursquare, yang kedua ada Superpage, yang ketiga American Towns, yang keempat Hot Frog, yang kelima Area Connect, yang keenam Express Update, yang ketujuh Local Stack, yang ke-8 Yellow Book, yang ke-9 Manta, 10 Spoke, yang ke-11 World Web Trade, yang ke-12 Trust2, yang ke-13 ada Salesblink, yang ke-14 ada KGI, yang ke-15 ada Dogplayer, yang ke-16 ada Zoom Info, yang ke-17 HKG Business, yang ke-18 MBS Business, yang ke-19 Yelp, yang ke-20 ada Merchant Circle. Lalu ada website directory, ada 20 juga. Yang pertama ada spoke.com, yang kedua tradewheel.com, yang ketiga ada gtninfo.terpot.com, yang keempat ada Facebook, yang kelima Bingplace, yang keenam Yelp, yang ketujuh trademap.org, yang ke-8 AdOnBiz, yang ke-9 Townhobo, 10 Kugil, 11 Smart Guide, yang ke-12 Storeboard, yang ke-13 Insider Page, yang ke-14 City Squares, yang ke-15 Bingplace, yang ke-16 Google, 17 Amazon, 18 Brill, 19 Alibaba, dan yang terakhir ada PCnet. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang dimengerti, dan terima kasih sudah membaca dan menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.